Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada pertanyaan dari siapa saja. Kita lihat dulu. Oke, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu Mas JJ Malakian. Oke, pertanyaannya, Kang, bisa bikin video manajemen pakan? Contoh, mudah kita buat 1000 ekor bibit untuk masa tanam sampai masa panen, berapa hitung-hitungan? Pakan setiap harinya. Boleh minta nomor WA-nya, Bang? Terima kasih. Oke. Untuk Mas JJ, bisa mendapatkan nomor WA saya, tinggal tekan tombol gabung aja di YouTube ini kan, di dekat. Kalau sudah subscribe nih, biasanya kalau kita sudah subscribe, di situ di dekat lonceng itu ada tombol gabung seperti itu, atau di dekat di bawah nama channel Klik Lele itu ada tombol gabung, itu bisa. Itu ada nomor WA saya di situ. Dan untuk manajemen, sebenarnya hitung-hitungannya ini yang ditanyakan kan hitung-hitungan pakan setiap harinya. Jadi begini, kalau kita menggunakan biomasa, biasanya rata-rata 2,5% minimal, maksimal 5% biomasa. Mananya dalam satu hari ikan itu akan menambah bobotnya itu tergantung dari kita memberi makan. Jadi hitungannya begini, misalkan kita tebar benih 10 kilo lah, katakan 1000 ekor nih, tapi bobotnya, ataupun kalau 1000 terlalu sedikit sih, nanti kita kecilkan aja. Contoh, kita hitung kilo aja. Kita tebar benih 10 kilo nih, kita timbang dulu benih nih 10 kilo, berarti kita kasih makan itu 5 on per hari. Tapi per hari bisa 2 kali, bisa 3 kali kita kasih makannya, seperti itu. Tapi biomasanya seperti itu kalau 5%. Dan per hari itu nambah bobotnya, nambahnya berapa persen? 5% tadi. Contoh, hari ini kita kasih pakan 5 on, berarti itu ikan secara matematikanya begini, 10 kilo 5 on. Dan besoknya kita kasih pakan lagi 5 on lagi. Satu hari nih, mau sekali kasih makan ataupun 2-3 kali terserah, tapi 5 on. Besoknya kita kasih pakan lagi 5 on. Berarti itu ikan sudah 11 kilo jadinya selama 2 hari. Dan kalau 3 hari berarti 11 kilo setengah. Dan kalau 4 hari berarti sudah 12 kilo. Dan setelah 5 hari atau 1 minggu, berarti ikan itu sudah mencapai 13 kilo setengah untuk 1 minggu. Dan di situ kita tambahkan lagi, bukan 5 on lagi. Seperti itu. Jadi setiap minggu kita naikkan. Itu sudah mencapai 7 on biasanya. Setelah itu 7 on, 7 on, 7 on. Selama 1 minggu kita bisa tambahkan lagi menjadi 1 kilo. Tapi di minggu ketiga biasanya melonjak dari 1 kilo ke 2 kilo. Cuman ada sisa sedikit. Seperti itu. Dan itu tidak mutlak begitu masalahnya sebenarnya. Karena apa? Justru saya mah lebih mengajarkan kepada rasa atau feeling kita. Ikan itu kalau masih lapar kita tambah. Karena dalam setiap hari respon ikan pun itu beda-beda, nggak sama. Meskipun jumlah ikan sama, kadang-kadang seharusnya naik nih, kadang turun juga nafsu makannya. Tergantung cuaca juga. Kalau misalkan nih dari musim panas ke musim hujan, ataupun airnya sudah 1 minggu 2 minggu agak sedikit bau, ataupun pas perubahan air, fase perubahan air, pas fase perubahan air itu respon makan ikan itu pasti kurang, pasti. Meskipun biasanya 5 kilo satu hari, pas fase perubahan itu biasanya turun, bahkan bisa sampai 3 kilo, bisa sampai separuh. Nah itu masalahnya.
Jadi itu nggak bisa spesifik hitungan tiap hari naik sekian kilo itu nggak bisa. Misalkan hari ini selama 3 hari 1 kilo, besoknya 1,5 kilo, 3 hari berikutnya 2 kilo, 3 hari berikutnya 2,5 kilo, itu nggak bisa. Sampai panen misalkan per hari sampai 5 kilo, itu nggak bisa begitu. Ada turun naiknya, Kalau dipaksakan dengan cara itu, ada di masa seperti ini. Pas fase perubahan air, nafsu makan turun. Tapi di situ kita menggunakan atau kasih pakan dengan standar biasa. Biasanya 5 kilo, kita kasih 5 kilo. Dan itu bisa dipastikan. Besoknya ikan banyak yang mati. Itu pasti banyak yang mati. Pasti. Bisa dibuktikan. Makanya yang itu nggak bisa dipakai. Cuman secara teori begini. Secara teori ada pembukuannya. Ada. Kayak saya pun punya datanya. Contohnya begini. Dalam satu siklus 60 hari, kita habis pakan 120 kilo. Dan 120 kilo itu kita bagi 3. Bagi 3 jumlah pakan, bagi 2 jumlah waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. 60 hari masa usia ikan itu, perawatan 60 hari kita bagi 2. Berarti 30 hari dong, atau 1 bulan. Oke, berarti 30 hari. Dan pakan yang 120 kilo itu harus bagi 3, jangan bagi 2. Yang 2 bagian masuk yang 30 hari terakhir, dan yang sebagian masuk 30 hari awal. Oke, lebih jelasnya begini. 120 kilo bagi 3, berarti 40. Oke, 40 kilo. Yang 40 kilo itu kita masukkan ke awal tebar. Usia 1 bulan. Itu 40 kilo cukup. Tapi yang 80 dari usia 1 bulan, yang 80 kilo tadi sisanya, yang 2 bagian, dari 1 bulan ke masa panen, itu 80 kilo. Biasanya begitu. Dan di situ ada lagi rumusnya. 80 kilo dibagi 30 hari, per harinya kena berapa kilo. Dan yang ini, yang di fase awal, 40 kilo dibagi 30 hari, per harinya berapa. Dan di situ kita bisa menyimpulkan. Tapi itu pun secara teori. Dokumentasinya begitu. Tapi itu realnya nggak begitu. Tetap nggak begitu. Tetap feeling. Hanya saja bahasanya tambal sulam. Kalau hari ini nafsunya turun 2-3 hari, 4-5 hari ke depannya kadang-kadang double dia. Double. Menutupi kurangnya yang ini. Seperti itu. Jadi itu nggak bisa spesifik per hari 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo, terus begitu. Kayak piramid lah. Satu tangganya itu naiknya itu pasti 1 kilo, 1,5, 2 kilo, 2,5, 3 kilo, 3,5, dan seolah-olah pasti gitu naiknya. Itu nggak bisa begitu, nggak bisa. Tetap feeling. Makanya di sini kita harus ada pelatihan-pelatihan yang ya lebih terarah lah untuk itu. Karena kalau bahasanya biomasa per hari 2,5%, 3%, itu teorinya begitu. Supaya mudah dipahami harus ada teorinya, secara logikanya begitu. Tapi nyatanya itu enggak. Itu bisa dibuktikan. Saya jamin enggak begitu. Semuanya, apalagi senior-senior yang udah besar, ataupun perusahaan-perusahaan yang udah besar, itu ya biomasa ada lah. Biomasa ada, catatan ada. Tapi realnya enggak begitu. Realnya tetap feeling. Kalau yang manual, kecuali yang otomatis, yang menggunakan feeder, yang menggunakan mesin-mesin teknologi canggih, pemberian pakan pun bukan manusia yang tebar tapi mesin, itu baru ada manajemennya. Tapi itu pun ada pemantauan khusus untuk respon ikan. Tetap ada perlakuan, ada tenaga manusia juga pemantauan seperti itu. Tetap aja ada.
Kalau misalkan respon ikannya turun nih pagi ini atau sore ini, nanti di pemberian pakan berikutnya jadwalnya itu dikurangi disetting dikurangi di mesinnya itu seperti itu. Jadi nggak absolut, nggak mutlak harus sekian persen itu enggak. Jadi kesimpulannya untuk Mas JJ, enggak bisa dihitung dengan cara itu. Tetap kita harus menggunakan feeling. Apalagi kalau kita pemula, itu paling utama kita melatih feeling. Seolah-olah kita merasakan kalau lele itu masih lapar, kita merasa masih kurang gitu. Kalau kenyang, kita merasa oh cukup, seperti itu. Seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Mas JJ. Dan oke, saya pikir untuk video yang ini terlalu panjang juga untuk penjelasannya. Jadi mungkin yang ini menjawab pertanyaan daripada Mas JJ saja. Dan kita masih mempunyai banyak pertanyaan yang belum dibahas, tapi harus di video terpisah. Dan kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.